Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Segala puji bagi Allah, selawat beserta salamnya kita limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa keluarganya, sahabatnya, tabi'innya, tabi'ut tabi'innya, para ulama salafus saleh, jami'i auliya'illahi ta'ala wa jami'i masyayikhina tarekat Taifuriyah Ma'had Tariqatul Auliya, dan sampai kepada kita semua. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya dan diangkat menjadi umatnya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sengaja pada kesempatan kali ini saya mengangkat judul sesuai dengan judul yang sudah sedulur semua baca, di mana para jongos-jongosnya begal nasab ini sering menyebut saya dan siapapun itu, sebenarnya bukan hanya kepada saya, sering menyebut saya dan siapapun itu yang katakanlah mencintai para habaib dikatakan budak Yaman Yahudi. Bahkan paling keji itu ada bahasa Yaman Yahudi. Luar biasa itu Yahudinya itu tuh, Masya Allah. Karena kebetulan saya sedang santai, nggak ada acara, sedang ada di majelis ya samping rumah, makanya tidak ada salahnya kalau saya menjawab, walaupun sebelum saya ngomong panjang lebar ya, walaupun syariatnya sebagaimanapun saya menjelaskannya dengan data dan fakta gitu, tanpa ada kebohongan, insya Allah dengan kejujuran, tetap saja orang kalau sudah benci tetap benci. Jadi walaupun saya sudah membahas ini ya tetap saja tidak sedikit mohon maaf orang-orang yang tetap akan memanggil kita ini budak seperti itu. Tapi tidak apa-apa sih, tidak apa-apa. Maka oleh karena itu kenapa saya ngambil judulnya jongos, ya mereka juga kan sering menyebut kita ini budak, ya mereka juga jongosnya si begal nasab seperti itu. Sedulur yang diberkahi Allah, ada beberapa poin yang ingin saya garis bawahi pada kesempatan kali ini. Pertama, para jongosnya si begal nasab ini, mereka itu selalu memisahkan antara habaib ba'alawiyah dengan ulama pribumi, mau kiai, mau ustad, mau ajengan, mau gus, mau romo yai, apapun itu istilah panggilan kepada para ulama di Indonesia ini. Itu pertama, mereka selalu memisahkan, seakan-akan memisahkan bahwa orang-orang yang mencintai habaib dari klan Ba'alawi ini, bahwasannya kita ini tidak mencintai ulama pribumi. Sebenarnya saya sering membahas, saya selip-selipkan di tiap konten yang dimana saya bikin konten tersebut gitu ya. Nah cuman kalau sekarang lebih khusus, maksudnya mumpung saya lagi santai itunya, teman-teman sedulur, saya mohon maaf ya, fokus dulu ya, takut jadi lupa antar per poinnya, atur nuhun. Mohon maaf yang komen gak saya balas satu persatu dulu, takut jadi lupa poinnya gitu. Itu yang selalu mereka garis bawahi. Sering saya menemukan para jongos-jongosnya si begal nasab ini selalu menggunakan senjata yang sama, yakni terkesan orang yang mencintai Ba'alawi ini tidak mencintai ulama pribumi. Karena diantaranya nih redaksi bahasa yang mereka gunakan itu, mari kita dukung ulama pribumi dan kita bumi hanguskan, misalnya siapa, Ba'alawi Yaman Yahudi, seperti itu. Kita usir katanya Ba'alawi Yaman Yahudi. Sebenarnya kalau saya mau garis bawahi poin per poinnya itu, kalau saya niat itu banyak sekali, puluhan mungkin ratusan redaksi bahasa yang sangat fatal kesalahannya dari mereka. Kita bahas satu-satu sajalah, itu yang saya ingat sajalah, karena saya tidak sengaja menyatat per poinnya agar saya bisa bahas. Tidak, saya nggak sempat seperti itu saudara. Satu, mereka mau memisahkan, terkesannya itu orang yang mencintai Habib Ba'alawi ini tidak mencintai ulama pribumi. Saya sering menyelipkan, sekali lagi seperti apa yang tadi saya bahas, saya sering menyelipkan, saya sering menjelaskan di konten-konten saya. Satu, saya pribadi ya, jika dikatakan tidak mencintai ulama pribumi, kiai, ustadz, ajengan, ulama pribumi, pokoknya apapun itu istilahnya, itu adalah fitnah keji. Hati-hati, al fitnatu asyadu minal qatl. Saya berani bersumpah, jika saya tidak mencintai beberapa di antara, tidak semuanya ya, karena kalau oknum saya nggak cinta, mau Ba'alawi mau kiai pribumi saya nggak cinta. Kalau mereka memanfaatkan agama demi kepentingan dunia, ini ulama yang benar nih. Mau Habib ulamanya, mau pribumi ulamanya, yang benar-benar yang lurus-lurus, itu fitnah keji. Hati-hati, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan ya. Hati-hati itu. Begini, itu fitnah. Saya berani bersumpah,
kalau saya tidak mencintai beberapa di antara ulama pribumi dan beberapa di antara ulama Ba'alawi, saya berani bersumpah, gitu ya. Wallahi, buat berani mubahalah, saya tetap mencintai ulama pribumi. Di antara ulama pribumi, saya insya Allah menggunakan redaksi bahasa yang apik, karena ditakutkan semuanya. Cap manusia ya, bukan cap Allah. Kalau cap Allah kan orang yang disebut ajengan oleh manusia belum tentu dicap sama oleh Allah, gitu. Karena tidak sedikit, kan ulama aja kebagi dua di akhir zaman. Makanya sebagian di antara ulama, bahasanya seperti itu. Bahkan ke Ba'alawi pun sebagian di antara Ba'alawi. Karena saya juga sering memperhatikan sikap di antara beberapa yang klaim Ba'alawi ini yang saya tidak setuju. Saya itu sering membahas. Termasuk siapa itu, putranya Habib Taufik Assegaf ya. Yang waktu itu ngebahas apalah, pokoknya saya udah pernah bahas lah. Banyak kok. Bahkan termasuk Habib Bahar dulu, ketika munculnya kisruh masalah ini. Saya tidak setuju dengan pendapat Habib Bahar yang mengatakan keturunan Wali Songo putus. Itu kontennya masih ada. Silahkan cek, Anda scroll. Video saya kan sudah banyak. Gitu. Jadi saya ketika mencintai atau membenci sesuatu, insya Allah balance sinegar tengah. Karena sesuai wasiat para masyaikh konsep madya sinegar tengah. Jadi saya itu tidak menyamaratakan, tidak memukul rata. Seperti itu. Nah itu perbedaan saya dengan para jongos. Seperti itu ya. Dan termasuk juga junjungannya, itu si Imaduddin bin Sarman Al-Kaburi bersama konco-konconya and the gang-nya. Seperti itu perbedaan kita. Itu. Saya banyak buktinya, silahkan coba scroll, saya lupa judulnya. Kalau sempat nanti saya iklankan lah. Saya bahas yang tidak setuju dengan pendapat Habib Bahar terkait masalah menyebut nasab Wali Songo, keturunan Wali Songo putus. Saya beda pendapat dengan Habib Bahar. Makanya saya sering mengatakan, kalau Anda semua menganggap kisruh masalah ini gara-gara Habib Bahar, Anda urusinya Habib Bahar. Tapi ketika Anda mengatakan Ba'alawi putus, itu kan semuanya. Jadi ini bukan hanya urusan Habib Rizik, Habib Bahar yang katakanlah Anda benci misalnya. Habib Lutfi aja saya sering mengatakan ini, bosan saya ngomongnya. Habib Lutfi bin Yahya yang terkenal santun, yang terkenal cinta NKRI, wah bagaimana negarawannya beliau. Makanya beliau kan diangkat jadi Wantimpres. Gitu kan. Itu diserang habis. Nah terkait masalah Habib Lutfi, masalah katanya makam palsu, ente urusin, fokus ke poinnya. Karena Habib Lutfi juga manusia biasa, termasuk saya, pasti ada salahnya, ada benarnya. Jadi kalau saya ngebahas sesuatu, fokus ke masalahnya, tidak memukul rata ya, tidak memukul rata. Nah itu diantaranya tuh, jadi saya jadi lupa poinnya begini saudara. Ya udah satu-satu. Saya kan dikatakan jongos Ba'alawi Yahudi katanya, Yaman. Dan saya terkesan tidak mencintai ulama-ulama pribumi. Begini, saya sering mencontohkan di antara video salib, di antara guru-guru saya. Nah, ini saya putar dulu kameranya. Nah, ini posternya di majelis saya. Nah, ini dari sini guru-guru dohir yang dimana saya berguru langsung. Ini beliau Kiai Haji Rosyidin, pendiri Pondok Pesantren Misbahul Zulam. Ini almarhum Kiai Haji Ahmad Sukayat, beliau pendiri Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Beliau almarhum Kiai Haji Ayeng Sutaria, beliau nggak punya pesantren. Beliau almarhum Kiai Haji Muhammad Abdurrahman ya, sesepuh Pondok Pesantren Al-Mu'awanah Raja Desa. Beliau Kiai Haji Muhammad Yusnario, mohon maaf nih kamera muter-muter terus. Beliau Kiai Haji Muhammad Yusnario, nah pimpinan, pendiri juga sekaligus Pondok Pesantren Nurul Huda Utsmaniyah. Dan beliau almarhum Kiai Haji Abdus Somad, beliau sesepuh Pondok Pesantren Sabilun Najat. Nah, saya putar dulu sebentar.